Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan progres dari kelompok kami. Di sini kami membuat aplikasi Smart Library dari studi kasus pengelolaan perpustakaan Kota Surabaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferry Irwansyah, NPM akhir 044. Perkenalkan, nama saya Filmita Ramadhani Budiansa dan NPM akhir 046. Perkenalkan, saya Arisa Dwisena Anindita dengan NPM akhir 049. Perkenalkan, saya Noni Yoninda dengan NPM akhir 055. Perkenalkan, nama saya Adinda Jatimulia dengan NPM akhir 095. Mungkin bisa saya lanjut ke penjelasan studi kasusnya. Studi kasus ini mengangkat pengembangan aplikasi desktop sistem perpustakaan kota menggunakan Java Swing yang dirancang untuk mengelola koleksi buku dan aktivitas peminjaman dengan 3 peran pengguna utama. Yang pertama ada role admin, anggota, dan pengunjung. Mungkin di sini ada fitur-fiturnya. Di sini role admin, fiturnya sendiri melakukan CRUD data buku, bisa melihat statistik buku juga bisa melihat statistik pengunjung dan anggota. Lalu di role pengunjung itu mereka cuma bisa melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan tersebut, tapi tidak dapat meminjam buku. Sedangkan di role anggota, dia bisa melihat daftar buku yang tersedia, lalu juga bisa meminjam buku dari perpustakaan tersebut, melihat dan memantau riwayat peminjaman buku pribadi. Dan ada fitur terakhir yang kami belum buat adalah batas 2 buku untuk peminjaman. Jadi selain fitur batas 2 buku untuk peminjaman, fitur yang lain kami sudah mengerjakan. Mungkin saya bisa lihatkan untuk filenya. Di sini di bagian services ini untuk menyimpan logika dari aplikasi kami. Jadi ada kelas-kelas, ada kelas buku, ada kelas admin, ada kelas anggota seperti ini. Lalu mungkin di view-nya di sini kita untuk tampilan aplikasi kami. Jadi kami pisah di package yang berbeda, view dan services. Mungkin bisa lanjut untuk demo program yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk demo programnya sendiri yang pertama yaitu itu adalah tampilan untuk login sebagai anggota dan juga admin. Untuk pengunjung beda, di login sebagai pengunjung. Nah, di sini ada form pengunjung di mana disuruh untuk mengisikan nama, kemudian ada alamat, kemudian ada jenis kelamin, nomor telepon, dan juga tanggal kunjungan. Kemudian kita klik catat kunjungan. Nah, untuk pengunjung hanya bisa melihat data buku, namun tidak bisa meminjam buku. Untuk meminjam buku, pengunjung harus mendaftar sebagai anggota. Nah, di sini untuk daftar sebagai anggota, kita diminta untuk memasukkan NIK, kemudian ada nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, kemudian ada alamat, dan password. Setelah itu kita klik daftar. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman login. Kemudian di dashboard anggota di sini ada kita bisa melihat detail buku di mana ada judul buku, pengarang, tahun terbit, dan lain sebagainya. Kemudian untuk meminjam buku, kita bisa memilih salah satu buku, kemudian kita klik pinjam buku. Nah, nanti akan tercatat pada bagian transaksi. Nah, di situ statusnya itu belum dikembalikan. Kemudian ada juga denda. Di mana denda di sini itu nantinya akan selama 1 minggu, kemudian dendanya per harinya 2.500. Kemudian kondisi bukunya itu dikembalikan buku. Nah, di sini
Kita refresh. Kemudian akan tampil sesuai dengan kondisi buku yang sudah kita kembalikan. Kemudian untuk exit itu kita untuk logout sebagai anggota. Kemudian untuk bagian admin akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita memasuki bagian admin. Yang pertama login admin. Pada tampilan menu admin yaitu admin bisa menambah judul buku. Lalu yang kedua bisa menambah pengarang. Dan yang ketiga tahun terbit, penerbit, dan kode buku, genre, serta banyaknya buku atau stok buku. Dan selanjutnya ada ringkasan atau keterangan. Lalu untuk selanjutnya, admin bisa mengupdate buku. Jika sudah diupdate, maka akan muncul pada bagian keterangan atau riwayat dan bisa dihapus atau di-delete. Dan di menu statistik buku, admin bisa melihat terkait jumlah buku, jumlah judul buku, jumlah genre, dengan jumlah buku yang sedang dipinjam. Lalu untuk top 10 buku yang sering dipinjam akan keluar, dan jumlah peminjam per bulan atau per tahunnya. Pada statistik pengunjung akan keluar daftar anggota yang aktif dan daftar pengunjung. Admin juga bisa mengetahui bahwa total anggota yang aktif berapa dan total pengunjung berapa. Dan pengunjung paling aktif berdasarkan usia, admin bisa mengetahui umur berapa dan usia berapa dan statusnya apa. Selanjutnya masuk pada bagian database yang akan dijelaskan teman saya. Berikut di sini ada database-nya. Yang pertama ada tabel buku. Ada di dalam tabel buku berisikan kolom buku, judul buku, kolom pengarang, kolom penerbit, kolom tahun terbit, kolom genre, kolom ringkasan, serta kolom stok. Yang kedua ada tabel transaksi pengembalian buku. Yang pertama ada kolom ID, dan yang kedua ada kolom transaksi pinjam ID, dan yang ketiga ada tanggal pengembalian, dan yang keempat adalah kolom denda, dan yang kelima ada kolom kondisi buku. Dan yang ketiga ada tabel transaksi pinjam buku yang berisikan kolom ID, kolom user ID, kolom kode buku, kolom jumlah, kolom tanggal peminjaman, kolom estimasi tanggal kembali, kolom status. Dan yang keempat ada tabel user. Di dalam tabel user ada kolom ID, kolom username, kolom role, kolom password, kolom nick, kolom jenis kelamin, kolom alamat, kolom tanggal lahir, kolom nomor telepon, kolom pekerjaan, serta kolom estimasi tanggal kunjung. Berikut
GitHub akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tampilan pada GitHub sudah terdapat 24 commits, yaitu pada tanggal sebelumnya pada tanggal 27 Mei itu kelompok kami sudah mulai mengerjakan dan di-input pada GitHub. Ada beberapa file yang sudah kami kerjakan pada 27 Mei. Selanjutnya pada 28 Mei sudah ditambahkan, sudah dibetulkan untuk fitur pengembalian buku. Tanggal 29 Mei juga sudah dibetulkan untuk beberapa fitur. Dan yang terakhir yaitu pada hari ini 2 Juni kami juga sudah membetulkan beberapa file yang sebelumnya kurang sesuai. Selanjutnya yaitu pada halaman Insight. Pada halaman ini sudah tertera terdapat 5 author yang sudah masing-masing sudah melakukan 4 commit. Di antaranya terdapat 4 pool yang dapat dilihat sebagai berikut. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.